Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Arumuriana, mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Bimbingan Belajar atau Bimbel dan Bimbingan Belajar Orang Tua terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 3 SDN Grogol 07, Jakarta Barat. Di penelitian ini terdapat 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Di bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di bab 2 terdiri dari deskripsi teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Dan selanjutnya, di bab 3 terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Berikut penjelasan mengenai bab 1 yaitu latar belakang. Di dalam pendidikan, sekolah sebagai salah satu pendidikan formal yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa agar tercapai tujuan pendidikan. Di sekolah dasar terdapat beberapa mata pelajaran pokok, di antaranya matematika, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok di dalam pendidikan SD yang membekali siswa dalam kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta dalam kemampuan bekerja sama. Di dalam pembelajaran matematika, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kenyataannya, sampai sekarang sebagian siswa sekolah dasar mengalami kesulitan dalam belajar matematika, tidak menyukai matematika, tidak suka dengan matematika, takut dengan matematika, siswa lambat dalam menerima pembelajaran matematika, dikarenakan siswa sering menunda-nunda tugas, membenci guru, dan bersikap acuh kepada guru. Sehingga matematika menjadi mata pelajaran yang menakutkan bagi siswa yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika. Dengan demikian, anak atau siswa diberi bimbingan belajar oleh orang tua, karena orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga untuk mengarahkan dan membimbing anak dalam belajar, dan mempunyai waktu belajar yang lebih lama terhadap anaknya. Untuk mengatasi kesulitan anak dalam belajar, orang tua berusaha dengan memberikan bantuan yang berupa menyediakan sarana untuk belajar, kedisiplinan yang diterapkan oleh orang tua, memotivasi anak dalam belajar, dan memantau perkembangan belajar anak dengan intensitas sesering mungkin. Tetapi, tidak selamanya orang tua dapat memantau perkembangan belajar anaknya. Ada juga orang tua yang tidak dapat membimbing, memantau perkembangan dalam belajar anaknya, disebabkan karena orang tua sibuk bekerja, dan kemampuan yang dimiliki orang tua terbatas. Oleh karena itu, orang tua mempercayakan kepada bimbingan belajar atau bimbel sebagai alternatif untuk mendukung hasil belajar anak. Dengan bimbingan belajar atau bimbel, sudah menjadi suatu kebutuhan dalam belajar, sehingga dengan adanya bimbingan belajar atau bimbel, kesulitan belajar pada anak dapat teratasi, serta anak tidak tertinggal dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru di sekolah, karena bimbel dapat menyelesaikan materi pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan hasil yang memuaskan, sehingga tercapai hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu pertama, hasil belajar peserta didik yang kurang dari KKM. Kedua, kurangnya minat siswa untuk belajar matematika. Ketiga, intelijensi yang dimiliki peserta didik berbeda-beda. Keempat, orang tua yang sibuk bekerja dan memiliki kemampuan terbatas dalam belajar anaknya sehari-hari, mereka mempercayakan pihak lain untuk membimbingnya. Kelima, orang tua memberikan kepercayaan kepada bimbingan belajar atau bimbel untuk mengatasi kesulitan belajar. Dan keenam, siswa dapat termotivasi serta dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan mengikuti bimbingan belajar atau bimbel. Selanjutnya terdapat batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas,
Untuk mengefektifkan hasil penelitian ini, maka penelitian membatasi masalah mengenai pengaruh bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 SDN Grogol 07 Jakarta Barat. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Setelah memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 di SDN Grogol 07 Jakarta Barat. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua terhadap hasil belajar pada siswa kelas 3 di SDN Grogol 07 Jakarta Barat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dari bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi terkait hasil belajar, bimbingan belajar atau bimbel, dan bimbingan belajar orang tua. Selanjutnya secara praktis. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain yang pertama bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan siswa lebih semangat dalam meningkatkan hasil belajar di sekolah setelah diberikan bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua. Selanjutnya yang kedua bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru mengenai pengaruh bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua terhadap siswa kelas 3 SDN Grogol 07 Jakarta Barat, sehingga guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya bagi orang tua. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada orang tua dalam memberikan bimbingan kepada anaknya, serta dengan memberikan bimbingan kepada anak-anak, anak-anak akan lebih terarah dan terpantau dalam belajarnya. Ketiga, bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun program-program sekolah dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, bagi penelitian. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 SDN Grogol 07 Jakarta Barat. Berikut penjelasan dari bab 2, yaitu hasil belajar matematika. Pertama, pengertian belajar menurut Travers, belajar merupakan penyesuaian serangkaian tindakan terhadap suatu urutan pelaksanaan atau kejadian dalam belajar. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, dan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal dibagi menjadi tiga, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Selanjutnya faktor eksternal dibagi menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya ada hasil belajar. Menurut si Hombing, hasil belajar merupakan keberhasilan dalam unsur menyatakan emosi, keyakinan, dan keterampilan setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran sebagai bukti pencapaian hasil yang diperoleh seseorang atau hasil yang diperoleh oleh seseorang siswa. Hasil belajar harus mempunyai pemahaman, nilai, dan pengetahuan, jadi ketiga kemampuan harus bisa diseimbangkan. Selanjutnya ada pengertian matematika. Menurut Rahma, kata matematike yaitu matein atau mateinin, yang artinya belajar atau berpikir. Jadi,
Matematika merupakan ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan berpikir menggunakan penalarannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika merupakan hasil maksimal dari pembelajaran yang terdapat perubahan proses berpikir, pernyataan emosi, dan keterampilan dalam hal tentang bilangan, bidang, konsep, serta logika yang berkesinambungan, serta dapat diukur atau diamati. Selanjutnya terdapat pengertian bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua. Pengertian dari bimbingan belajar atau bimbel adalah suatu wadah yang dibuat untuk membantu anak dalam mendalami materi pelajaran sekolah. Selanjutnya terdapat pengertian bimbingan belajar orang tua, ialah rangkaian pertolongan dari orang tua kepada anak atas aspek keharmonisan keluarga, serta arahan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan belajar untuk beradaptasi dengan situasi belajar, agar terciptanya tingkat belajar yang konsisten untuk mengembangkan keterampilan dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Belajar merupakan usaha untuk mencapai perubahan perilaku sebagai hasil. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, tentu harus ada proses belajar yang baik. Di antaranya adalah dengan adanya bimbingan belajar atau bimbel, maupun bimbingan belajar dari orang tua. Bimbingan belajar atau bimbel di luar jam sekolah dapat berdampak untuk menambah kepekaan penalaran dan pengetahuan belajar di luar sekolah. Bimbingan belajar dari orang tua dapat diberikan mulai dari memotivasi anak untuk belajar, memberi bantuan dalam hal mengatasi kesulitan belajar, yaitu dengan menyediakan sarana untuk belajar, mengawasi anak dalam belajar, dan mengenal kesulitan anak dalam belajar, agar tercapainya hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Pengaruh bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 di SDN Grogol 07 Jakarta Barat. Berikut penjelasan dari bab 3, di mana bab 3 ini terdiri dari tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh dari bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 di SDN Grogol 07 Jakarta Barat. Selanjutnya terdapat tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Grogol 07 Pagi Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Semeru Raya nomor 1 RW 7 Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 11450. Selanjutnya terdapat waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 yang dimulai dari bulan Januari sampai Februari 2021. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang didasarkan pada hubungan satu variabel dependen dengan dua variabel independen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas yaitu bimbingan belajar atau bimbel dan bimbingan belajar orang tua dengan satu variabel terikat yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Tujuan penggunaan metode ini untuk mencari bukti berlandaskan data yang ada, mencari jawaban dari pertanyaan apakah ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah sejumlah objek dan sifat tertentu yang menjadi sasaran tertentu. Populasi yang menjadi target dalam penelitian ini ialah siswa kelas 3A yang berjumlah 28 siswa dan siswa kelas 3B yang berjumlah 27 siswa. Dengan jumlah total populasi 55 siswa kelas 3 SDN Grogol 07 Jakarta Barat. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 siswa. Teknik dalam pengambilan sampel ini menggunakan random sampling, di mana teknik ini yang memiliki sifat populasi yang homogen.
dan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya, peneliti menggunakan perhitungan sampel yang dikembangkan menurut Slovin dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah buka kurung N besar dikali E kuadrat tutup kurung. Di mana N kecil ini dinyatakan dengan ukuran sampel, N besar ini dinyatakan dengan ukuran populasi, dan E dinyatakan dengan margin kesalahan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini terdapat angket dan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Yang kedua terdapat tes. Tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangkaian melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Selanjutnya terdapat instrumen penelitian. Di instrumen penelitian ini terdapat uji validitas, di mana uji validitas adalah menguji atau mengukur keabsahan soal dengan ketentuan R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui ketetapan dan tingkat kepercayaan instrumen yang digunakan. Selanjutnya uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui variabel yang digunakan homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan uji Fisher, karena untuk memastikan bahwa data tersebut berdistribusi homogen. Selanjutnya terdapat uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian di sekolah mempunyai distribusi sebaran yang normal atau tidak. Selanjutnya terdapat uji determinan. Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen antara 0 dan 1 nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Selanjutnya terdapat uji regresi linier berganda. Model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respon Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor atau X1, X2 sampai dengan Xn. Sekian presentasi dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Belajar atau Bimbel dan Pengaruh Bimbingan Belajar Orang Tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 SDN Grogol 07, Jakarta Barat. Apabila ada kekurangan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.